Alur cerita film Kamu Harus Mati berdasarkan sinopsis dan informasi yang telah dipublikasikan. Meta adalah seorang perempuan muda yang belum bisa melupakan kematian tragis kekasihnya, Sam. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, ia masih dihantui rasa bersalah dan trauma. Kehidupannya mulai terganggu ketika ia sering melihat sosok misterius yang terus mengawasinya serta mendengar bisikan yang menyuruhnya untuk mati. Awalnya Meta menganggap semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun teror tersebut semakin nyata. Barang-barang di rumahnya berpindah sendiri, ia melihat penampakan aneh di berbagai tempat, dan sering mengalami kehilangan kesadaran. Ketika Meta menceritakan hal itu kepada sahabatnya, Donna dan Casey, mereka menganggap Meta hanya mengalami tekanan psikologis akibat kematian Sam. Tidak puas dengan penjelasan itu, Meta mulai menyelidiki masa lalu Sam. Ia menemukan berbagai kejanggalan dalam peristiwa yang menyebabkan kematian kekasihnya. Semakin dalam penyelidikannya, semakin banyak rahasia yang terungkap. Beberapa orang yang terkait dengan Sam ternyata menyembunyikan fakta penting yang selama ini tidak pernah diketahui Meta. Sementara itu, Donna dan Casey mulai mengalami kejadian aneh yang sama. Mereka akhirnya menyadari bahwa Meta mungkin tidak berhalusinasi. Ketiganya kemudian bekerja sama untuk mencari hubungan antara sosok misterius yang meneror mereka dengan kematian Sam. Penyelidikan tersebut membawa mereka pada sebuah kebenaran mengejutkan tentang masa lalu yang selama ini ditutupi. Teror yang mereka alami ternyata berhubungan dengan tragedi lama yang belum terselesaikan. Rahasia itu memicu konflik besar di antara mereka karena tidak semua orang siap menerima kenyataan yang terungkap. Menjelang akhir cerita, batas antara kenyataan dan halusinasi menjadi semakin kabur. Meta harus menghadapi sumber sebenarnya dari ketakutannya dan menentukan apakah ia akan terus dibelenggu trauma masa lalu atau berani menghadapi kebenaran yang selama ini menghantuinya. Film ini menggabungkan horor supranatural dan misteri psikologis, dengan fokus utama pada trauma, rasa bersalah, persahabatan, dan pencarian kebenaran di balik kematian Sam. Sedikit informasi, sebelum kita bahas pemainnya, film Kamu Harus Mati. Film ini merupakan film horor psikologis Indonesia yang disutradarai oleh Tema Patrosa dan tayang di bioskop pada tanggal 21 Mei tahun 2026. Oke, berikut daftar pemeran dan karakter yang diketahui dalam film Indonesia Kamu Harus Mati. Sahila Hisyam sebagai Meta, tokoh utama yang dihantui halusinasi dan teror misterius setelah kematian kekasihnya. Pamela Bowie sebagai Casey, sahabat dekat Meta yang awalnya tidak mempercayai teror yang dialami Meta. Sita Marino sebagai Donna, sahabat Meta yang menganggap kondisi Meta hanya akibat trauma dan gangguan psikologis. Leo Konsul sebagai Sam, kekasih Meta yang telah meninggal dan menjadi pusat misteri dalam cerita. Leon Alexander, termasuk dalam jajaran pemeran utama, tetapi nama karakternya belum dipublikasikan secara luas. Pemeran pendukung lain yang tercatat, Annette Eduarda, Chris Budiman, Adi Irawan, Hayu Pangestuti, Lia Mulyadi. Itulah daftar pemeran dan karakter dari film Kamu Harus Mati. Kita semua akan mati di sini. Karena film Kamu Harus Mati masih tergolong baru dan detail akhir ceritanya belum banyak dipublikasikan secara resmi, tidak ada sumber terpercaya yang mengungkap plot twist lengkapnya. Namun dari sinopsis dan petunjuk yang beredar, kemungkinan besar film ini membangun beberapa kejutan utama. Meta selama ini mengira dirinya diteror oleh arwah asing, tetapi teror tersebut ternyata berkaitan langsung dengan kematian Sam yang selama ini belum terungkap sepenuhnya. Donna dan Casey yang awalnya menganggap Meta mengalami gangguan jiwa akhirnya menyadari bahwa ancaman supranatural itu nyata dan juga mengincar mereka. Petunjuk-petunjuk yang ditemukan Meta mengarah pada rahasia besar di balik tragedi masa lalu, sehingga penonton terus dibuat ragu apakah kejadian yang dialami Meta adalah halusinasi atau kenyataan. Salah satu twist yang paling mungkin adalah hubungan tak terduga antara sosok arwah misterius, kematian Sam, dan masa lalu ketiga sahabat tersebut. Untung aja tadi cuma mimpi. Depresi, tidak bahagia. Maksud kamu, aku gila. Cerita kompleks film Kamu Harus Mati. Meta hidup dalam trauma mendalam sejak kekasihnya, Sam, meninggal secara misterius beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, ia sering melihat sosok bayangan, mendengar bisikan, dan mengalami kejadian-kejadian yang membuatnya yakin bahwa ada arwah yang mengincarnya. Namun, tidak seorang pun mempercayainya,
termasuk dua sahabat terdekatnya, Donna dan Casey. Mereka menganggap Meta hanya mengalami gangguan psikologis akibat kehilangan Sam. Untung aja tadi cuma mimpi. Ketika hubungan persahabatan mereka mulai retak, Meta memutuskan menyelidiki sendiri berbagai petunjuk yang muncul dalam halusinasinya. Ia menemukan bahwa kematian Sam ternyata menyimpan banyak kejanggalan yang selama ini ditutupi. Setiap petunjuk yang berhasil dipecahkan justru membawa Meta semakin dekat pada rahasia kelam masa lalu yang melibatkan orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, Donna dan Casey mulai mengalami kejadian aneh yang sama. Mereka melihat sosok yang tidak seharusnya ada, mengalami mimpi buruk yang identik, dan merasakan ancaman yang sebelumnya hanya dialami Meta. Perlahan mereka sadar bahwa teror tersebut bukan sekadar gangguan mental. Konflik utama film ini bukan hanya melawan sosok arwah misterius, tetapi juga pertarungan antara kenyataan dan ilusi. Penonton terus dibuat bertanya-tanya apakah Meta benar-benar dihantui atau justru terjebak dalam pikirannya sendiri. Saat rahasia kematian Sam mulai terungkap, Meta harus memilih antara menerima kenyataan pahit atau terus hidup dalam ketakutan yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Film ini lebih berfokus pada misteri, trauma, rasa kehilangan, dan ketidakpercayaan daripada horor hantu biasa, sehingga ketegangannya dibangun melalui teka-teki psikologis yang perlahan terungkap hingga akhir cerita.